Baru-baru ini publik gempar nih dengan melesatnya trailer Spider-Man No Way Home. Kisah Spider-Man yang ketiga, hasil kolaborasi antara Sony dan Disney. Setelah menunggu sekian lama, akhirnya kita akan diperlihatkan pertempuran Spider-Man melawan Sinister Six, yang kabarnya muncul dari berbagai universe. Bahkan muncul desas-desus liar mengatakan kalau Spider-Man No Way Home akan kembali memanggil para pemeran Spider-Man sebelum Tom Holland. Ya, kita akan melihat Spider-Man-nya Tobey Maguire dan Andrew Garfield. Sebuah fantasi liar yang sepertinya akan dikabulkan oleh Sony dan Disney sih. Di video ini, gue nggak bakal nge-breakdown trailer dari Spider-Man No Way Home atau ngejelasin fantasi liar gue juga tentang film ini, karena ya gue nggak punya kapabilitas untuk hal itu. Daripada itu, gue pengen cerita aja dikit atau mungkin banyak ding tentang film Spider-Man favorit gue, yakni The Amazing Spider-Man 2. Ya, sebelum kalian ngomelin gue karena suka film yang mungkin kalian nggak sukai, tapi itulah manusia tuh bro, bahwa preferensi kita itu pada suatu hal berbeda-beda. Semenjak Tom Holland datang dengan Spider-Man versinya dia, banyak orang langsung menyukainya. Kebanyakan karena keterlibatan Iron Man pada setiap tindakannya Spider-Man, terutama Sweetnya Spider-Man Tom Holland yang benar-benar kece abis karena dilengkapi dengan perlengkapan dari Iron Man. Tapi menurut gua, Spider-Man-nya Tom Holland itu masih kalah dibandingkan Spider-Man-nya Andrew Garfield. Kreativitas dan spontanitas yang dimiliki oleh Spider-Man-nya Andrew Garfield tuh terlihat jelas di setiap tindakan yang dia ambil di The Amazing Spider-Man 2. Tanpa bantuan Iron Man pun, Spider-Man Andrew Garfield tuh bisa ngalahin Electro di kandangnya Electro. Jadi di sini gue bakal ngejelasin alasan-alasan kenapa The Amazing Spider-Man 2 menurut gue adalah film Spider-Man terbaik dan penyebab-penyebab kenapa orang-orang pada nggak suka dengan The Amazing Spider-Man 2. Jadi nggak usah banyak basa-basi lagi, videonya dimulai. Oke, kita akan mulai dengan yang bagus-bagusnya dulu nih. Alasan-alasan kenapa gue suka The Amazing Spider-Man 2. Yang pertama adalah chemistry antara Andrew Garfield dan Emma Stone. Di antara dua MJ dalam trilogi Spider-Man-nya Sam Raimi dan MCU, Peter selalu menjadikan cinta sebagai motivasi utama dalam segala tindakan yang ia lakukan. Tapi berbeda dengan dua versi dirinya itu, Peter di The Amazing Spider-Man jatuh cinta dengan Gwen Stacy. Meskipun sejumlah penggemar mungkin memiliki masalah dengan kematian Gwen Stacy, tapi ya faktanya, Gwen memang mati di komik. Kematian Gwen adalah salah satu momen terbaik dan paling ikonis Garfield sebagai Spider-Man. Tidak ada momen dalam seri Spider-Man lain yang lebih emosional seperti ketika Peter menyadari bahwa kekasih tersayangnya itu telah meninggal di pelukannya. Yang kedua, Electro adalah villain yang hebat. Dari semua rumor casting liar seputar siapa yang akan memerankan siapa di Spider-Man No Way Home, satu yang sudah dipastikan sejak lama, bahwa Jamie Foxx akan kembali mengambil peran lamanya sebagai Electro di film itu. Electro sejauh ini adalah salah satu penjahat yang paling menarik yang pernah ditampilkan di film Spider-Man, karena penonton harus banyak belajar tentang dia. Kita bicara tentang Max Dillon, seorang maniak Spider-Man yang naasnya, dia tak punya seorang teman yang ada untuk mendukungnya. Adegan di mana Electro berbuat gaduh di Times Square ketika dia pertama kali menyadari kalau dia kini punya kekuatan super, begitu menyenangkan bagi Max, karena akhirnya orang-orang itu melihat kepada dirinya. Pertarungan terakhir yang terjadi di PLN-nya New York juga merupakan salah satu pertarungan terbaik di seluruh film superhero, mengingat betapa kuatnya Electro itu. Dan yang ketiga adalah scene aksi yang kece abis. Mungkin ada banyak kritik yang berdatangan dari penggemar yang tidak suka bagaimana Rhino diperkenalkan. Tetapi, adegan aksi pembuka dengan sempurna menangkap ada keseluruhan filmnya. Spider-Man tidak pernah lebih cepat atau lebih gesit daripada yang ditunjukkan di film ini. Adegan aksi yang seimbang dengan humor sarkastiknya Spider-Man yang membuat musuhnya itu begitu kesal. Cara Spider-Man meloncat di antara taksi yang dilempar ke arahnya adalah bagaimana Spider-Sense-nya bekerja dengan optimal. Dia juga menggunakan jaring laba-labanya untuk berayun secara fluid dan enak untuk dipandang. Hal yang belum pernah diperlihatkan di film Spider-Man lainnya. Yang keempat adalah soundtrack-nya. Salah satu yang paling konsisten di franchise The Amazing Spider-Man adalah konsistennya franchise tersebut dalam menyajikan soundtrack yang pas untuk didengar. Yang pertama diisi dengan musik yang luar biasa seperti Saving New York, lagu yang diputar di The Amazing Spider-Man ketika Spidey melompat dari crane. Musiknya tetap bagus di film keduanya karena membangkitkan semangat, menggairahkan, dan terkadang cheesy.
Hans Zimmer tampaknya bereksperimen dengan beberapa instrumen baru, dan favorit gua, yakni lagunya Alicia Keys dan Kendrick Lamar di kredit scene filmnya, yakni It's On Again. Berikutnya adalah kisah Richard dan Mary Parker. Fans telah banyak kali mendengar tentang kematian Uncle Ben, sehingga mungkin sudah tertanam baik di otak semua orang. Tetapi kisah ayahnya Peter itu jarang diceritakan. The Amazing Spider-Man 2 tidak hanya menyebutkannya secara sepintas, tetapi film tersebut menyelami lebih dalam tentang kecelakaan yang dialami Richard dan Mary Parker, dan bagaimana kemitraan bisnis yang dia miliki dengan Norman Osborn. Karena kisahnya terungkap dengan cara yang mengejutkan, termasuk bagaimana Peter berhasil menemukan laboratorium kereta bawah tanah milik ayahnya. Dan yang terakhir adalah Andrew Garfield itu sendiri. Di setiap survei penggemar yang dibuat untuk menentukan siapa Peter Parker terbaik, yang sering terjadi adalah Andrew Garfield berada di urutan terbawah. Garfield dirasa terlalu keren sebagai Peter Parker yang kutu buku dan unpopular photographer. Tapi lain cerita ketika pertanyaannya adalah siapa Spider-Man yang terbaik. Ketika Garfield mengenakan topengnya, dia memiliki sikap sombong dan arogannya Spider-Man. Di setiap aksinya, ia terus-menerus mempermainkan penjahat, seperti dia kucing dan penjahatnya itu adalah tikus. Itu sebabnya Garfield adalah Spider-Man yang lebih baik daripada Tom Holland. Oke, sekarang kita bahas yang jelek-jeleknya. Yang pertama adalah world building-nya. Di awal tahun 2000-an, alasan kuat kenapa suatu studio film membuat sequel dari suatu film karena film pertamanya yang ternyata laku keras. Itu terjadi pada film Spider-Man 1 yang kemudian melahirkan Spider-Man 2, dan seterusnya. Namun arah pergerakan industri film perlahan mulai berubah. MCU datang dan membuktikan kalau film spin-off yang saling terhubung di ending credit scene-nya dapat menghasilkan uang yang jauh lebih banyak. Ini kemudian dianggap sebagai peluang oleh Sony Pictures. Mereka kemudian mulai membuat universe mereka sendiri, bermodalkan hak milik Spider-Man yang mereka beli di masa lampau dari Marvel. Franchise The Amazing Spider-Man pun dibuat. Mereka juga mulai memperkenalkan karakter yang saling terhubung di masa depan, dan juga special project-nya Norman Osborn yang mengindikasikan akan adanya Sinister Six di masa depan. Namun, mungkin karena ketamakan ya dalam mempersiapkan segala sesuatunya di masa depan, hal ini kemudian berdampak langsung ke kisah The Amazing Spider-Man 2, di mana dalam story-nya memang terlalu banyak setup yang dipersiapkan untuk sequel The Amazing Spider-Man 2, yang kemudian mengorbankan fokus pada ceritanya sendiri. Berikutnya adalah plot cerita yang sebenarnya. Melanjutkan tentang setup film yang terlalu banyak dalam 2 jam penayangan, mengakibatkan The Amazing Spider-Man 2 harus mengorbankan beberapa scene penting dipangkas dari filmnya. Salah satu yang ramai kala itu yakini kembalinya Richard Parker, ayah Peter Parker yang sebelumnya telah dianggap meninggal. Sebuah leak di lead scene memperlihatkan bahwa ada scene nih di mana Richard Parker menghampiri Peter yang sedang berziarah ke makamnya Gwen Stacy. Di scene ini juga dialog paling terkenal di jagat Spider-Man dilontarkan, bukan oleh Uncle Ben, tapi ayahnya Peter. With great power comes great responsibility. Scene lainnya yang juga dihapus adalah kemunculan Mary Jane Watson yang diperankan oleh Shailene Woodley, artis yang namanya sedang melegit parah kala itu setelah bermain di film Divergent. Masih diperdebatkan sebenarnya apakah keputusan studio menghapus scene itu adalah hal yang baik atau buruk. Tapi menurut gua, 2 scene penting itu disimpan untuk film selanjutnya, yang sayangnya harus di-cancel karena Spider-Man harus muncul di MCU. Dan ketiga, kematian Gwen Stacy. Di ending filmnya, dan momen yang paling banyak dibicarakan juga oleh para fans adalah kematian dari Gwen Stacy. Ya, walau memang sebenarnya itu Gwen terbunuh di versi komiknya, tapi bagi mereka yang gak terlalu populer baca komiknya, tentu menjadi sangat shock ketika Gwen harus dimatikan karakternya, yang kemudian berujung tidak sedikit penonton yang merasa kecewa. Film Spider-Man memiliki momen tragedinya masing-masing. Kematian Uncle Ben di film pertamanya, dan kemudian kematian Gwen di film kedua. Namun untuk kematian Gwen, rasanya memang terasa salah nilai. Dengan hampir tidak ada durasi yang tersisa di filmnya, Gwen mati di waktu yang salah menurut gua, dan akhirnya momen berdukanya Peter tidak terlalu terasa. Kembali, ini yang menurut gua diproyeksikan sebenarnya sama Sony Pictures, bahwa mereka rencananya mau menceritakan kisah sedihnya Spider-Man itu, kisah sedihnya Peter ini, di film ketiganya.
namun sayangnya harus di-cancel karena MCU. Ya. Semua pembahasan gua selama beberapa menit ini adalah faktor-faktor penting kenapa gua suka dan kenapa mereka tidak suka dengan The Amazing Spider-Man 2. Walau memang harus gua akui bahwa sisi penceritaan sequelnya ini masih kurang daripada pendahulunya. Film ini memiliki basis penggemar yang setia, tetapi juga memiliki penggemar yang kecewa. Fakta bahwa franchise ini berakhir setelah film kedua alih-alih melanjutkan The Amazing Spider-Man 3 juga tidak membantu meningkatkan statusnya. Tapi bagaimana menurut kalian? Apakah The Amazing Spider-Man 2 merupakan mata rantai yang lemah yang memang tidak pantas untuk dibuatkan sequelnya? Atau kita perlu melakukan penceritaan yang lebih fair pada film ini? Apapun pendapat kalian, yuk suarakan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, gua rasa itu aja dari gua. Thank you guys for your time. Semoga kalian bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian video ini biar nggak langsung ngejelekin Spider-Man-nya Andrew Garfield tanpa sebab dan ngedewa-dewain Spider-Man-nya MCU begitu aja. Oke, stay healthy, stay safe, dan videonya selesai. It's 5:50 something and I feel so empty inside.